Selamat pagi, sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di saat kami hendak mendengarkan Engkau lewat firman-Mu, Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kami untuk mengetahui firman-Mu dan memberi kekuatan bagi kami untuk melaksanakannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan khotbah untuk kita pada hari ini diambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudaraku yang kekasih, dalam proses penyaliban Yesus melibatkan banyak orang, baik penguasa Romawi, kaum Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, dan orang banyak pada saat itu. Orang banyak saat itu mau menyatakan kepada pemerintah Romawi bahwa Yesus menyesatkan mereka dengan kata melarang membayar pajak. Lalu ditambah lagi, Yesus katakan dirinya Kristus dan ia Raja. Itu sama dengan melawan pemerintah saat itu. Inilah yang disampaikan oleh orang banyak kepada Pilatus. Ketika Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus diam karena tidak benar. Ketika Pilatus bertanya lagi kepadanya, kepada orang banyak dan imam-imam, ia berkata, aku tidak mendapati kesalahannya. Lalu ia memberikan Yesus kepada Herodes, karena Herodes saat itu adalah pemerintah di daerah Galilea. Lalu Herodes juga bertanya kepada Yesus tentang situasi yang dihadapinya, bagaimana kesalahannya. Dan dikatakan juga bahwa ia tidak mendapati kesalahan Yesus. Lalu Herodes memberikan ketiga kali kepada Pilatus. Kembali Pilatus berkata kepada orang banyak, aku tidak mendapatkan kesalahannya. Tapi orang banyak selalu berkata agar ia disalibkan. Saudaraku yang kekasih, sempat Pilatus bertanya kepada mereka, apakah Barabas dibebaskan atau Yesus? Orang banyak berkata, biarlah Yesus yang disalibkan, Barabas dibebaskan. Biarlah kami dan anak kami menanggung darahnya. Mereka menjadi orang bodoh yang tidak bersalah dihukum. Mereka seperti merasa menang karena Yesus disalibkan. Saudaraku yang kekasih, teks ini berkata kepada kita pada saat ini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paulus mau mengajak kita secara bersama bahwa ketika Yesus disalibkan, ia mau menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Allah menyatakan kasihnya disalib kepada dunia. Allah menyatakan kuasanya kepada kita lewat Yesus yang disalibkan, saudaraku. Tentang kematian Yesus tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan Yesus. Lalu Paulus mau menyatakan dengan kebangkitan Yesus juga, hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak, lenyap, tidak ada lagi di hadapan Allah. Karena apa? Karena keselamatan tidak bisa lewat perbuatan kita, tapi keselamatan hanya lewat anugerah Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, di hadapan Allah tidak ada yang dapat kita andalkan. Kita hanya boleh bersyukur kepada Allah karena Ia membebaskan kita dari dosa.
Ia bebaskan kita dari kematian. Inilah perlu kita imani, kita percayai saudaraku. Dengan beriman kepadanya, lalu kita amini dalam kehidupan kita sehari. Tetaplah yakin dan percaya. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan kita secara bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi semangat dan penguat bagi kami, bahwa kami telah Engkau tebus dari kuasa dosa dan kegelapan, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka